Salam istimewa dari Jogja. Di video kali ini kita masih ngebahas seputaran harga VGA Card ya. Mungkin sedikit banyak nyambung dengan video sebelumnya ya, video kita sebelumnya. Di video kita sebelumnya kita ngomongin masalah alasan-alasan yang menurut kita paling logis kenapa harga VGA Card nggak turun-turun. Di situ kita ngebahas hukum supply and demand, karena demand yang besar terutama dari para miner sehingga produksi nggak bisa mengikuti demand dan harganya jadi naik. Yang kedua, masalah kelangkaan prosesor yang menyebabkan efek domino yang ujung-ujungnya membuat VGA Card nggak bisa dijual dengan harga normal, harga murah. Nah, dari video tersebut ada beberapa teman yang komen di kolom komentar dan beranggapan bahwa tetap pihak penambang kripto lah yang paling dominan untuk menentukan harga VGA Card sekarang. Nah, dari situ kita coba berhitung dan berdiskusi dengan teman-teman di sini dan sedikit melakukan riset kecil-kecilan, dan akhirnya kita sepakat juga bahwa sekarang harga VGA Card itu sudah berubah hukumnya, bukan merujuk pada kemampuan grafiknya, tapi merujuk kepada kemampuan si VGA Card untuk menambang koin kripto. Seperti apa jelasnya, apa alasan kita bisa mengklaim seperti itu? Habis ini kita akan pelan-pelan jelaskan kenapa kita akhirnya admit bahwa harga VGA Card yang ruwet sekarang ini disebabkan oleh kegiatan crypto mining. VGA Card adalah salah satu komponen PC yang perkembangannya paling cepat, mungkin kurang lebih bersaing dengan prosesor ya. Terutama di tahun 2021 ini, baik dari AMD maupun Nvidia, dua raksasa pembuat GPU ini kayaknya rajin banget mengeluarkan produk baru, mengeluarkan chipset baru, merefresh produk lamanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat VGA Card alias GPU yang performa grafiknya lebih tinggi lagi, lebih efisien lagi, dan menambahkan beberapa fitur baru yang di versi sebelumnya belum ada. Intinya, ujung-ujungnya untuk menambah performa grafik secara lebih baik lagi dari generasi ke generasi. Dan hukum asalnya, hukum dasarnya, harga VGA Card itu berkorelasi dengan kemampuan grafiknya, kemampuan grafisnya, baik itu untuk gaming, rendering, ataupun kegiatan lain yang membutuhkan kemampuan grafik tinggi. Semakin tinggi kemampuan grafisnya, semakin mahal harganya. Itu hukum asalnya. Tapi kenyataannya sekarang itu tidak berlaku, bubar kabeh. Tidak mesti sebuah VGA Card dengan kemampuan grafik tinggi itu bisa dijual lebih mahal dibandingkan VGA satunya yang kemampuan grafiknya lebih rendah. Dan ini, fenomena ini bisa dijelaskan karena mau nggak mau kita harus mengakui ini adalah dari sisi cryptocurrency. Menurut kami sekarang benar bahwa VGA Card itu harganya lebih dominan ditentukan oleh kemampuan si VGA Card itu untuk menambang koin kripto. Semakin tinggi kemampuannya maka akan semakin tinggilah harganya, semakin mahal. Dan kemampuan grafik VGA Card itu tidak selalu sejalan dengan kemampuan menambang kripto. Ada satu VGA Card yang kemampuan grafiknya tinggi, tapi bisa juga untuk menambang kripto dia tidak powerful. Tapi sebaliknya, ada beberapa VGA Card tipe lama yang memang secara kemampuan grafik biasa-biasa aja, tapi ternyata ketika untuk menambang cryptocurrency dia bisa lebih powerful dibandingkan VGA Card yang kemampuan grafisnya tinggi. Nah, anomali ini terjadi sehingga ujung-ujungnya harga VGA Card sekarang ini lebih ditentukan oleh kemampuan si VGA Card itu untuk menambang koin kripto. Kalau mau lebih disederhanakan lagi, untuk menambang koin Ethereum atau ETH. Kenapa ETH? Kenapa Ethereum? Karena di dunia kripto Ethereum alias ETH itu masih diyakini menjadi koin yang paling profit untuk ditambang sampai sekarang. Nah, untuk lebih menjelaskannya lagi, kita ambil beberapa contoh di market sekarang ya, tentang anomali-anomali yang terjadi. Contoh misalkan dari sisi AMD Radeon. Ada VGA Card RX 580 yang sudah lama banget itu ya, chipset itu udah lama banget. RX 5600 XT yang mungkin sudah discontinue sekarang. RX 5600 XT ini kalaupun ada yang jual di marketplace dengan kondisi bekas alias second hand, itu harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan RX 6600 XT yang secara teori itu adalah penerusnya dengan arsitektur yang lebih baru, RDNA 2 dengan beberapa fitur tambahan yang lebih oke, ada ray tracing dan lain sebagainya, dan power yang lebih efisien. Secara kemampuan grafik tidak ada perdebatan, 6600 XT pasti akan lebih tinggi dibandingkan RX 5600 XT.
Tapi kenyataannya di market RX 5600 XT bekas aja lebih mahal jauh dibandingkan RX 6600 XT yang baru. Dan ini tidak bisa dijelaskan dengan performa grafik, dengan hukum performa grafik, cuman bisa dijelaskan dengan hukum yang tadi saya bilang. Kemampuan menambang cryptocurrency-nya si 56 XT ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang 66 XT. Dan akhirnya harga jualnya sekarang ini jauh lebih tinggi walaupun kemampuan grafisnya lebih rendah. Setiap VGA card dengan VRAM 6GB ke atas itu bisa dipakai untuk menambang koin Ethereum. Ethereum tadi kita pakai sebagai acuan ya, karena sampai saat ini masih banyak yang meyakini bahwa Ethereum itu adalah koin yang paling profit untuk ditambang. Nah, setiap VGA card itu memiliki kemampuan berbeda-beda untuk menambang Ethereum. Satuannya adalah mHash. Semakin tinggi mHash-nya, semakin bagus pula untuk menambang koin tersebut. Dan ujung-ujungnya profit si miner semakin tinggi. Dan akhirnya VGA card dengan mHash tinggi bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Jadi acuannya mHash-nya, bukan kemampuan grafisnya. Nah, dari sini saya sudah mengakui bahwa ada hubungan yang sangat erat, yang cukup dominan antara kemampuan si VGA card alias mHash si VGA card dengan harga jual VGA card di market sekarang. Dari situ kita coba mencari angka-angka konstanta yang bisa mewakili itu untuk mengeneralisir harga VGA card sekarang, untuk menjawab fenomena harga VGA card sekarang, terutama yang anomali-anomali tersebut tadi saya sebutkan di depan. Kenapa VGA card ini bisa tinggi banget padahal kemampuan grafisnya biasa-biasa aja? Maka ketemulah angka antara 325.000 sampai 350.000 rupiah untuk per mHash-nya. Jadi sederhananya kurang lebih untuk memperkirakan seharga sebuah VGA card kita tinggal cari tahu kira-kira ini mHash-nya berapa untuk nambang Ethereum dan kita kalikan dengan 325 sampai 350.000 rupiah. Maka kita akan mendapat perkiraan harga market sekarang dan angka tersebut bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya. Tapi untuk saat ini kurang lebih konstantanya segitu, 325 sampai 350.000 rupiah per mHash-nya. Nah, untuk membuktikan teori itu kita akan coba hitung beberapa tipe VGA card dan kita bandingkan dengan harga di market sekarang. Sekarang kita akan coba hitung dengan tadi konstanta 325 sampai 350.000 per mHash tadi untuk mengecek apakah konstanta ini relevan sekarang. Memang konstanta ini akan berubah-ubah terus menurut saya ya, mengacu pada harga koin misalnya. Terus supply-nya VGA card juga, tapi paling enggak ini bisa membuktikan bahwa ada korelasi yang kuat antara mHash dengan harga. Sekarang kita mencoba menggunakan harga 325 sampai 350.000 per mHash. Kita akan coba salah satu tipe VGA card yang ada di market. Apa bis? Yang pertama? Radeon dulu boleh. 6.600 polos, RDNA 2 paling bontot, paling rendah sekarang. Itu infonya 29 mHash, kalau kita kali 325.000 ketemunya 9,4 jutaan. Kalau kita kalikan 350 ketemunya 10.150.000. Dan kalau kita cek juga harganya sekitar itu, sekitar 10 juta plus minus. Terbukti tadi masih relevan ya 325 sampai 350.000 per mHash-nya. Next. Nvidia apa? Top of the line-nya 3090 itu tidak ada versi LHR ya. Dulu sampai sekarang tetap versinya non LHR semua. Itu bisa 122 mHash kalau saya info di Google. Kali 325.000 39.650.000. Kalau dikalikan 350.000 ketemunya 42.700.000. Dan kalau kita cek juga yang versi-versi biasa harganya di kisaran itu, kecuali beberapa versi yang high end ya bisa lebih mahal seperti Asus ROG Strix atau yang Gigabyte Aorus atau MSI yang Supreme, itu pasti sedikit lebih mahal. Dan ini juga harusnya bisa menjawab kenapa anomali harga VGA card terjadi di market. Contohnya tadi kalau misalnya dari Nvidia ya, RTX 3060 Ti yang versi pertama yang udah nggak keluar sekarang, yang non LHR dulu harganya sekitar 8-9 juta, saya juga pernah punya itu. Sekarang ini kalau ada yang jual bekas itu harganya bisa di angka 19 sampai 20 juta kalau merek-merek terkenal ya. Itu kenapa bisa gitu? Karena mHash-nya itu 60 mHash kalau kita pakai konstanta tadi kali 325 kali 60 itu ketemunya 19.500.000. Dan ini terjadi sekarang. Kalau ada yang jual di marketplace biasanya dipasang harga 19 juta sampai 20 juta dan banyak yang laku juga. Kebanyakan laku di angka segitu gitu. Jadi memang
Di video kali ini kita coba ingin membuktikan bahwa harga VGA card sekarang ini benar-benar dominannya ditentukan oleh MHz-nya, bukan dari kemampuan grafiknya. Seperti contoh tadi 3060 Ti itu harganya kalau 20 juta atau 19 juta itu mungkin setara kurang lebih sama dengan RTX 3070 Ti yang hari sekarang yang LHR ya. Yang secara kemampuan grafis tidak bisa dipungkiri 3070 Ti jauh lebih kencang kemana-mana. Tapi harganya bisa sama dengan 3060 Ti bekas karena dia non LHR dan hash rate-nya lebih tinggi. Oke, itu mungkin teman-teman gambaran simpel dan singkatnya tentang fenomena harga VGA card sekarang. Semoga video yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi, bisa menambah wawasan teman-teman dan bermanfaat tentunya. Terima kasih yang sudah bersama kita Jawara Media, yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat silahkan di-share dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.